Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi, serta bagaimana cara menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama itu adalah verba dan nomina. Verba itu kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Nah, kata kerja ini memiliki ciri-ciri yang pertama, dapat dijadikan predikat. Yang kedua, menyatakan sebuah kegiatan. Dan yang terakhir, jika berupa imbuhan, maka verba bisa diberi imbuhan me, mekan, berkan, ter, di, dan dikan. Jadi verba atau kata kerja ini ada kata dasar yang merupakan kata kerja, ada juga kata kerja yang memiliki imbuhan. Contohnya, kata dasar yang merupakan kata kerja. Kata kerja itu kan menyatakan suatu tindakan ya. Lari, lari ada tindakannya. Makan, makan ada tindakannya. Duduk juga ada tindakannya. Itu yang dinamakan dengan kata kerja. Kata dasar yang merupakan kata kerja. Sedangkan kata dasar yang diberikan imbuhan dari lari, berlari. Ini juga merupakan kata kerja. Imbuhannya ber. Dimakan, menduduki itu merupakan kata kerja yang memiliki imbuhan. Nah, yang kedua, nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, dapat menjadi subjek atau objek. Yang kedua, menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Nah, yang terakhir, jika berupa kata imbuhan, sama seperti kata kerja, kata benda juga memiliki kata benda yang berimbuhan. Nomina bisa diberi imbuhan pe, pean, dan an. Contohnya, kata dasar yang merupakan kata benda, kursi, baju, buku. Kata imbuhannya penari, bagian, penulisan. Ini merupakan kata benda yang memiliki imbuhan. Kalau kata kerja itu imbuhannya harus me, mekan, berkan, ter, di, dan dikan. Kalau kata kerja imbuhannya itu pe, pean, dan an. Jadi berbeda ya. Nah, jenis kata bisa berubah menjadi jenis kata lain. Maksudnya begini. Jadi di sini ada kata dasar bagi. Bagi sendiri merupakan jenis kata kerja atau verba. Nah, bagi jika diberikan imbuhan, ini kata dasarnya ya, merupakan kata kerja. Ada juga dari kata dasar bagi diberikan imbuhan menjadi kata kerja berimbuhan. Membagi, membagikan, terbagi, dibagi, dibagikan. Nah, bagi ini bisa berubah menjadi jenis kata lain, yaitu nomina atau kata benda. Bagi menjadi bagian. Kembali tadi, kalau nomina atau kata benda diberi imbuhan yang akhirannya itu an, maka menjadi kata benda bagian. Nah, yang kedua kata ini merupakan jenis kata benda juga. Kata benda, maaf. Bisa berubah menjadi verba atau kata kerja dengan memberikan imbuhan mengatakan, dikatakan, berkata. Itu merupakan kata kerja. Mengatakan ada sebuah tindakannya, ada sebuah pekerjaannya. Dikatakan juga sama. Nah, nominanya kata benda yang berimbuhannya merupakan perkataan. Sama dengan kecil. Kecil merupakan jenis kata sifat atau adjektiva. Berubah menjadi
verba atau kata kerja dengan imbuhan mengecil, mengecilkan, dikecilkan. Berubah menjadi nomina dengan imbuhan nomina, pengecil, pengecilan, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan pada satuan baik berupa satuan tunggal, kalimat tunggal maupun kompleks, kalimat majemuk. Nah, jadi afiksasi adalah proses pembubuhan pada suatu satuan. Afiks sendiri itu adalah imbuhan. Jadi, proses pemberian imbuhan pada suatu satuan, baik satuan tunggal atau kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Afiksasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah prefiks, awalan. Awalan artinya imbuhan diberikan di awal atau di depan kata dasar. Contoh, bermain, kata dasarnya merupakan main. Diberikan prefiks atau awalan, ber menjadi bermain. Makan diberikan awalan, di menjadi dimakan. Memasak diberikan awalan me menjadi memasak, dan lain-lain. Yang kedua adalah infiks, sisipan, artinya imbuhannya ada di tengah. Sisipannya, jadi imbuhannya itu ada di tengah-tengah. Contoh gigi menjadi gerigi, imbuhannya ada di tengah. Tunjuk menjadi telunjuk, dan lain-lain. Yang ketiga, sufiks atau akhiran, artinya diberikan di akhir kata dasar. Tulisan, bacaan, ajari, dan seterusnya, masih banyak lagi. Dan terakhir adalah konfiks. Kalau konfiks, imbuhannya ada di awal dan di akhir. Awalan plus akhiran. Permainan, kata dasarnya adalah main. Diberikan awalan dan akhiran, konfiks per dan an menjadi permainan. Berhiaskan, kata dasarnya hias. Awalan dan akhirannya ber dan kan. Ditumpahi, di dengan i awalan dan akhirannya. Kata dasarnya merupakan tumpah. Itu yang dinamakan dengan afiksasi. Yang ketiga, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalimat definisi ini kalimat yang memberikan penjelasan. Kalau kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dari bentuknya, teksturnya, warnanya, ukurannya, rasanya. Jadi bisa ditangkap oleh panca indera kita. Perbedaannya ada pada apa? Kalau kalimat definisi merupakan penjelasan umum, kalau kalimat deskripsi itu menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus. Jelas ya perbedaannya ya? Lebih jelasnya, mari kita uraikan perbedaan dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi menjelaskan gambaran yang umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu lebih spesifik dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, herbivora adalah kelompok hewan pemakan rumput. Ini merupakan kalimat definisi. Mengapa? Karena menjelaskan gambaran umum apa itu herbivora. Di sini juga ada kata definisi yaitu adalah. Sedangkan kalau kalimat deskripsi itu kan memberikan gambaran yang lebih spesifik. Beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk bisa bertahan dalam cuaca dingin. Bulu yang sangat tebal, beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal. Bulu yang sangat tebal ini bisa ditangkap oleh panca indera, bukan? Bisa dilihat oleh mata. Nah, maka ini merupakan kalimat deskripsi.
sesuai dengan penjelasannya, bahwa kalimat deskripsi ini menjelaskan atau menggambarkan sesuatu lebih spesifik dan dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, kalimat definisi jika susunannya dibalik tidak mengubah atau merusak makna. Sedangkan kalimat deskripsi tidak bisa. Artinya begini, kalau kalimat definisi jika susunannya dibalik itu maknanya tetap sama. Tapi kalau kalimat deskripsi itu maknanya akan berbeda. Contohnya, herbivora adalah kelompok hewan pemakan rumput. Ini merupakan kalimat definisi ya, karena jelas yang dinamakan kalimat definisi pasti ada kata definisi, yaitu adalah. Nah, kita balik, kita rubah susunannya. Hewan pemakan tumbuhan atau pemakan rumput disebut, rumput ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan ya. Hewan pemakan tumbuhan, disebut herbivora. Walaupun susunannya dibalik, antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua tetap memiliki makna yang sama, bahwa herbivora merupakan kelompok hewan pemakan rumput. Sedangkan kalau kalimat deskripsi, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Itu tidak bisa dibalik. Kita coba ya. Orang yang menggunakan topeng dimainkan oleh wayang topeng. Itu maknanya berbeda, tidak sama, dan maknanya akan menjadi rusak. Nah, itu dinamakan dengan, itu yang membedakan kalimat deskripsi dengan kalimat definisi. Yang keempat merupakan kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah ini menjadi salah satu unsur kebahasaan dalam teks LHO. Kata teknis atau istilah sendiri adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Perlu digarisbawahi ya, jadi istilah pada suatu bidang keahlian. Bisa bidang kesehatan, bisa bidang militer, bisa bidang-bidang yang lainnya. Contohnya, pada bidang kesehatan itu ada istilah infeksi, opname, dan operasi. Yang namanya kata teknis atau istilah, berarti istilah ini kaitannya dengan bidang kesehatan ya, bukan dengan bidang yang lain gitu. Bidang militer ada detasemen, infanteri, dan operasi. Di sini ada dua kata operasi. Tetapi dua kata operasi ini memiliki makna yang berbeda jika disatukan atau digabungkan dalam bidangnya masing-masing. Kalau dalam bidang kesehatan, operasi ini kaitannya dengan proses pembedahan. Tapi kalau misalnya dalam bidang militer, operasi atau kata teknis ini maknanya bukan berkaitan dengan bidang pembedahan, beda lagi, kaitannya dengan hal-hal berbau militer. Nah, itu yang dinamakan dengan kata teknis. Oke, unsur kebahasan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur, satu verba utama, dan satu predikat. Verba merupakan kata kerja. Contoh, saya masak nasi. Kita analisis ya. Kan katanya kalau kalimat simpleks atau kalimat tunggal itu hanya memiliki satu struktur, satu verba utama, dan satu predikat. Kita lihat. Verba atau kata kerjanya ada satu, di sini hanya ada satu. Saya masak nasi. Masak kata dasar yang jenisnya verba atau kata kerja. Dan hanya ada satu predikat. Jadi ini saya masak nasi merupakan kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas lebih dari satu struktur, satu verba utama, dan lebih dari satu predikat. Kalau kalimat simpleks ini hanya terdiri dari satu, kalau misalnya kalimat kompleks itu lebih dari satu struktur, lebih dari satu verba utama, dan lebih dari satu predikat. Baik, contoh dari kalimat kompleks kita analisis ya. Saya masak nasi dan minum susu. Di sini kita lihat
Kan katanya kalau kalimat kompleks itu terdiri atas lebih dari satu struktur, lebih dari satu verba atau kata kerja utama, dan lebih dari satu predikat. Kita lihat, saya masak nasi dan minum susu. Ada dua verba atau ada dua kata kerja, masak dan minum. Kemudian ada lebih dari satu predikat juga. Predikatnya ada dua, maka ini dinamakan dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Baik, kita lanjut. Ada dua jenis kalimat majemuk atau kalimat kompleks ya. Yang pertama adalah parataktik atau kalimat majemuk setara. Dan yang kedua adalah hipotaktik atau kalimat majemuk bertingkat. Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara atau parataktik. Adalah kalimat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih struktur kalimat yang memiliki makna setara atau sejajar. Kita garis bawahi memiliki makna setara atau sejajar. Dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan berikut. Jadi kalau kalimat majemuk setara, konjungsinya itu dihubungkan dengan konjungsi ini. Yang pertama adalah penggabungan, yaitu konjungsi serta, dan, lalu, bagi, lagi pula, pemilihan, atau konjungsi pertentangan, sedangkan, tetapi, melainkan, dan konjungsi penguatan, bahkan juga apalagi. Kalau kalian menemukan konjungsi ini dalam sebuah kalimat, itu merupakan kalimat majemuk setara. Karena kalimat majemuk setara dihubungkan dengan konjungsi-konjungsi ini. Contohnya, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat kerja. Ini merupakan kalimat majemuk ya, memiliki lebih dari satu, lebih atas dua atau lebih struktur kalimat. Struktur kalimat seperti yang di atas nih, saya masak nasi, itu satu struktur kalimat SPO. Saya minum susu dan minum susu, ini lebih dari satu struktur. Ini juga sama, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat kerja. Konjungsinya adalah dan. Dan ini merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan setara. Kita lihat lagi, mengapa ini dinamakan dengan kalimat majemuk setara? Karena tadi kalimat majemuk setara itu memiliki makna setara atau sejajar. Maksudnya, jika salah satunya, kedua-duanya itu memiliki hubungan yang setara atau bisa berdiri sendiri. Contohnya begini, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat kerja. Ibu pergi berbelanja, itu memiliki makna. Dia bisa berdiri sendiri. Kita hilangkan ibu pergi berbelanjanya, ayah berangkat kerja. Dia juga, kalimat tersebut juga bisa berdiri sendiri. Maka ini dinamakan dengan kalimat majemuk setara. Jika salah satu kalimatnya dihilangkan, tidak berubah makna atau tidak merusak makna. Contoh lainnya adalah indra badannya kurus kering, sedangkan keluarganya bertumbuh tambun. Indra badannya kurus kering, ini struktur pertama, dan keluarganya bertumbuh tambun, ini struktur kedua. Nah, indra badannya kurus kering jika dipisah dengan kalimat setelahnya itu masih memiliki makna, tidak merusak makna, dan keluarganya bertumbuh tambun juga memiliki makna yang jelas. Itu yang dinamakan dengan kalimat majemuk setara. Maknanya setara atau sejajar. Sedangkan jika kalimat majemuk bertingkat atau hipotaktik merupakan kalimat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih struktur kalimat yang memiliki makna tidak setara atau sejajar. Kalau parataktik ini maknanya setara, kalau hipotaktik maknanya tidak setara. Dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan berikut.
Yang pertama, hubungan waktu atau temporal, tatkala, ketika, waktu, sesudah, dan lain-lain. Tujuan atau final, biar, untuk, supaya, dan lain-lain. Dan seterusnya ada yang menyatakan syarat, yang menyatakan perlawanan, yang menyatakan sebab akibat. Nah, ini merupakan kalimat majemuk yang menghubungkan kalimat majemuk bertingkat. Maaf, ini adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat majemuk bertingkat. Berbeda ya dengan kalimat majemuk setara, konjungsinya berbeda. Kita lihat contohnya. Ketika hujan mulai turun, ia mencari payung. Di sini ada dua struktur kalimat dan ada dua verba kata kerja. Ketika hujan mulai turun, turunnya adalah kata kerja, ia mencari payung, mencari adalah kata kerja. Maka ini dinamakan dengan kalimat majemuk. Nah, mengapa dikatakan tidak setara atau sejajar? Karena jika salah satu strukturnya dihilangkan, salah satu kalimatnya dihilangkan, maka maknanya tidak sama. Contoh begini, kalau di kalimat majemuk bertingkat ada yang dinamakan dengan anak kalimat dan induk kalimat. Maksudnya, kalau induk kalimat ini walaupun tidak disertai dengan kalimat yang lain, maka induk kalimat ini maknanya tetap sama dan bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau anak kalimat harus bersama dengan induk kalimat, karena kalau tidak ada induk kalimatnya, maknanya akan berbeda. Ia mencari payung, ini merupakan induk kalimat, karena ia mencari payung memiliki makna yang jelas, tidak ambigu, ada seseorang yang mencari payung. Sedangkan ketika hujan mulai turun, jika induk kalimatnya dihapus, ketika hujan mulai turun, maknanya menjadi ambigu, maknanya tidak jelas, menjadi ada apa lagi ketika hujan mulai turun, lalu apa lagi, tidak jelas ya maknanya ya, maka dinamakan dengan anak kalimat. Nah, sampai di sini dulu mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.